Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Naufal Yasir, NIM 404250119 dari Prodi Bisnis Digital kelas A. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang moderasi beragama dalam hubungan antar agama. Yang pertama ada latar belakang. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman agama dan kepercayaan yang sangat kaya. Keberagaman ini menjadi salah satu kekayaan budaya sekaligus tantangan dalam menjaga kerukunan dan harmoni sosial. Dalam konteks tersebut, moderasi beragama menjadi konsep penting yang berperan dalam membangun sikap toleransi, saling menghormati, dan kerjasama antar umat beragama. Moderasi beragama mengajarkan sikap yang seimbang antara keyakinan yang kuat dan penghormatan terhadap perbedaan, sehingga dapat mencegah sikap ekstremisme dan konflik antar agama. Hubungan antar agama yang harmonis sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan memperkuat persatuan bangsa. Namun, dalam praktiknya, perbedaan keyakinan seringkali menimbulkan gesekan yang dapat berujung pada konflik sosial. Oleh karena itu, moderasi beragama menjadi landasan strategis dalam mengelola perbedaan tersebut dengan cara yang damai dan konstruktif. Moderasi beragama mendorong dialog antar agama, penguatan nilai-nilai kemanusiaan universal, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, sehingga tercipta suasana yang kondusif bagi kehidupan bersama. Yang selanjutnya, pengertian moderasi beragama. Secara harfiah, moderasi atau moderat adalah sebuah kata sifat, yaitu turunan dari kata moderation, yang berarti tidak berlebih-lebihan atau memiliki makna sedang. Merujuk pada situs Oxford Language, moderation memiliki arti menghindari sikap berlebihan atau ekstrim, terutama dalam perilaku atau pendapat politik. Dalam bahasa Indonesia, istilah moderation diserap menjadi moderasi, yang memiliki arti sebagai pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman dalam KBBI. Moderasi beragama juga dapat dipahami sebagai sikap toleransi dan saling menghormati antar umat beragama yang berbeda. Sikap ini pentingnya dialog antar agama, penghargaan terhadap keberagaman, serta penolakan terhadap segala bentuk diskriminasi dan kekerasan yang didasarkan pada perbedaan keyakinan. Dalam konteks hubungan antar agama, moderasi beragama berperan sangat penting sebagai landasan untuk membangun dialog yang konstruktif dan saling pengertian antara pemeluk agama yang berbeda. Sikap moderat mendorong setiap individu dan kelompok untuk mengedepankan sikap saling menghormati, menghindari prasangka negatif, serta menolak segala bentuk diskriminasi dan konflik yang dapat memecah belah kerukunan umat beragama. Secara praktis, moderasi beragama dalam hubungan antar agama dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti forum dialog antar umat beragama, pelatihan toleransi, serta program-program bersama yang melibatkan berbagai komunitas agama. Upaya ini tidak hanya memperkuat hubungan antar agama, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis dan berkeadaban. Konsep moderasi beragama. Konsep moderasi beragama dapat diterapkan di dalam hubungan antar agama di Indonesia dengan pendekatan yang menekankan sikap toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, serta keseimbangan dalam menjalankan praktik keagamaan. Implementasi moderasi ini dapat dilakukan melalui berbagai cara. Yang pertama, menghargai perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan tanpa saling menyinggung atau merendahkan. Yang kedua, mengendalikan emosi agar tidak mudah terpancing konflik akibat perbedaan agama. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman lintas agama melalui dialog, edukasi, dan kegiatan bersama antar umat beragama. Konsep moderasi beragama ini didukung oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama sejak 2019 sebagai strategi pembangunan karakter yang moderat dan harmonis.
sesuai dengan landasan konstitusional seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang menjamin kebebasan beragama. Selanjutnya, tantangan moderasi beragama dalam hubungan antar agama. Di sini ada dua tantangan, yang pertama fanatisme dan eksklusivisme. Fanatisme muncul karena adanya sikap egois dan merasa paling benar dan yang lain salah. Sikap fanatisme berlebihan ini biasanya mengarah pada eksklusivisme. Fanatisme terhadap tokoh agama atau politik menjadi tantangan karena dapat memicu konflik dan mengganggu kerukunan antar umat beragama. Terus, eksklusivisme yaitu suatu pandangan yang merasa dirinya paling benar dalam beragama dan yang lain dianggap salah. Sikap ini muncul akibat dari fanatisme berlebihan dan dapat menghambat dialog serta mengurangi toleransi terhadap perbedaan. Dalam konteks Indonesia, eksklusivisme berpotensi mengikis nilai-nilai persatuan seperti Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya ada solusi dan upaya. Solusi yang pertama, penguatan pendidikan moderasi beragama sejak dini sangat penting untuk menanamkan nilai toleransi, inklusivitas, dan penghargaan terhadap perbedaan, baik melalui kurikulum sekolah maupun program pembinaan komunitas Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020. Terus yang kedua, dialog antar agama yang rutin dan terstruktur perlu difasilitasi guna membangun saling pengertian dan mengurangi prasangka negatif antar kelompok agama. Peran aktif tokoh agama dan pemimpin komunitas sangat krusial dalam memberikan teladan moderasi dan menolak sikap fanatik serta eksklusif yang dapat memecah belah masyarakat. Selain itu, peningkatan literasi media dan digital menjadi kunci agar masyarakat mampu mengenali dan menolak hoaks serta ujaran kebencian yang berpotensi memicu konflik. Ini menurut Woro 2021. Setelah itu, penguatan regulasi dan penegakan hukum terhadap penyebaran ujaran kebencian dan hoaks berbasis agama sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman dan harmonis menurut Undang-Undang ITE 2008. Dengan langkah-langkah terpadu tersebut, moderasi beragama di Indonesia dapat diperkuat sehingga kerukunan antar umat beragama tetap terjaga dan bangsa dapat bersatu dalam keberagaman. Selain itu, peningkatan literasi media dan digital menjadi kunci agar masyarakat mampu mengenali dan menolak hoaks serta ujaran kebencian yang berpotensi memicu konflik. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama merupakan sikap dan perilaku yang menekankan keseimbangan antar keteguhan dalam beragama dan penghargaan terhadap perbedaan keyakinan. Konsep ini sangat penting dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan hubungan antar agama di Indonesia. Dengan adanya moderasi beragama, potensi konflik yang muncul akibat fanatisme, eksklusivisme, serta penyebaran ujaran kebencian dapat diminimalisasi. Penerapan moderasi beragama melalui pendidikan, dialog lintas agama, peran tokoh masyarakat, serta literasi digital dapat memperkuat persatuan bangsa, meneguhkan nilai Pancasila, dan menciptakan kehidupan sosial yang damai, inklusif, serta berkeadilan. Sekian tugas video dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.